Shalom teman-teman, selamat datang di podcast Healthcare Daily. Saya Julian dan hari ini saya akan membawa tema hipertensi alias tekanan darah tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membawa tema jaga tubuhmu dari Silent Killer. Tapi aku nggak sendirian. Hari ini aku bersama teman-teman yaitu Evali, Ripka, Shilo, dan Linet. Halo semuanya. Halo. Wah, gimana nih kabar kalian? Baik banget nih. Nah, oke, kita mulai dari yang simple dulu ya. Nah, kan kita tahu nih, kehidupan zaman sekarang itu makin gak baik aja. Jadi, menurut kalian kehidupan remaja sekarang itu gimana ya? Kalau kehidupan remaja sekarang itu tidak baik dan cukup mengkhawatirkan karena pola hidupnya tidak sehat seperti kayak mengonsumsi rokok dan mengonsumsi alkohol. Oh iya. Nah, itu ada kaitannya dengan hipertensi ya tentunya. Ya. Nah, jadi ada yang bisa jelasin lebih dalam lagi nggak hipertensi itu apa? Aku. Nah, jadi hipertensi itu adalah kondisi di mana tekanan darah kita itu melonjak secara terlalu tinggi. Nah, kejadian ini biasanya terjadi di arteri nih. Penderita dari hipertensi ini juga memiliki risiko yang tinggi untuk terkena stroke. Jika tidak diobati terlalu lama, maka hal ini juga bisa merujuk kepada kematian loh. Hipertensi ini dibagi menjadi dua, ada hipertensi primer dan sekunder. Nah, untuk hipertensi primer sendiri ini penyebabnya belum diketahui pasti apa, tetapi biasanya karena kondisi non medis seperti penyakit turunan atau juga obesitas. Nah, sedangkan untuk hipertensi sekunder ini itu terjadi karena adanya sebuah kondisi medis tertentu, misalnya entah gagal ginjal atau juga tersumbatnya pembuluh darah. Ya, bener banget. Ngeri ya. Iya, bener banget. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi kan pola hidup tidak sehat itu terpengaruh ya dalam hipertensi. Jadi ada juga pola hidup yang tidak sehat lainnya seperti obesitas yang disebabkan oleh jarangnya berolahraga dan mengonsumsi makanan terlalu banyak, terutama itu konsumsi makanan yang terlalu manis dan yang terlalu asin. Nah, juga seperti yang saya jelasin tadi itu mengonsumsi rokok dan mengonsumsi alkohol. Jadi jika seorang mengonsumsi rokok, kan rokok itu ada kandungan nikotinnya, di mana kandungan nikotin itu merangsang adrenalin yang menyebabkan jantung itu berdetak secara kencang dan meningkatkan Detak jantung. ya meningkatkan detak jantung. Lalu saat kita merokok itu juga kan kayak ada plak gitu nanti yang menempel di dinding pembuluh darah yang menyebabkan Aterosklerosis. Thank you. Nah, terus kalau mengonsumsi alkohol itu memiliki kandungan kalori yang tinggi, jadi bisa menyebabkan obesitas. Nah, bener banget tuh ya. Nah, terus akibatnya hipertensi ini apa sih? Nah, jadi akibat yang pertama itu hipertensi bisa membuat dinding pembuluh darah kita itu rusak. Tekanan darah yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang dapat membuat dinding pembuluh darah kita rusak. Tubuh akan mengirimkan sel-sel khusus untuk menutupi robekan tersebut. Tetapi zat-zat seperti lemak dan kolesterol juga masih menempel di robekan tersebut, sehingga bisa menyebabkan aterosklerosis karena arteri kita itu menjadi sempit. Hal ini tuh juga bisa menyebabkan penyakit serius seperti serangan jantung dan juga stroke. Akibat yang kedua adalah stroke. Apakah kalian tahu bahwa hipertensi merupakan salah satu faktor utama stroke? Stroke juga itu penyakit yang tidak menular tetapi sangat berakibat fatal karena juga bisa menyebabkan kecacatan. Stroke ini terjadi ketika pembuluh darah otak kita itu tersumbat atau menyempit oleh gumpalan darah atau pecah, yang dapat membuat otak kita tidak dapat bekerja dengan maksimal karena kan otak itu memerlukan oksigen dan juga darah ya. Hal ini dapat ditandai dengan kehilangannya kemampuan motorik dan juga komunikasi. Dan stroke yang parah itu juga bisa menyebabkan kelumpuhan atau bahkan kematian.
Ya, betul. Nah, jadi organ yang pertama yang terdampak itu pembuluh darah. Seperti yang saya jelaskan, tekanan darah yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang dapat membuat pembuluh darah kita rusak. Lalu ada organ terdampak yang kedua yaitu ginjal. Seperti yang Evali jelasin tadi, kan salah satu organ terdampaknya itu pembuluh darah. Nah, jadi ada salah satu pembuluh darah yang menyuplai nutrisi ke ginjal, yaitu pembuluh darah renalis. Jika pembuluh darah ini mengeras akibat hipertensi yang tidak terkontrol, maka ginjal akan tidak mendapat nutrisi dan akan mengakibatkan gagal ginjal. Oh gitu. Nah, kalau organ ketiga tentunya ya jantung ya. Kalau jantung ini itu dapat mengalami yang namanya penyakit jantung koroner. Nah, jadi penyakit jantung koroner ini merupakan penyakit di mana darah itu nggak bisa nyampe si jantungnya ini. Nah, akhirnya si jantung harus memompa darah dengan lebih cepat, dengan lebih keras, agar si darahnya ini dapat memaksa masuk kan. Nah, kalau jantung bekerjanya terlalu keras, itu juga dapat menyebabkan yang namanya gagal jantung. Nah, kalau kita udah mendapatkan gagal jantung ini, si jantung kita ini tidak dapat memompa dengan lebih baik lagi. Terus kita juga dapat, itu juga dapat bercabang pada penyakit-penyakit lainnya. Ngeri banget ya. For your information ya, otak kita itu juga bisa terdampak loh gara-gara hipertensi. Gara-gara darah yang mau masuk ke otak kita itu tersumbat gara-gara hipertensi ini. Dan itu mengakibatkan stroke. Sama kayak Evali jelasin itu ya tadi. Iya, kayak Vali jelasin tadi. Nah, terus misal kalau kita udah kena hipertensi ini, cara mencegahnya kayak apa ya? Nah, jadi cara mencegah dia dari hipertensi itu kita bisa dengan mengurangi konsumsi makanan yang mengandung gula atau garam secara berlebihan, dan memulai juga pola hidup sehat seperti makan makanan yang 4 sehat 5 sempurna kayak buah atau sayur. Kita juga bisa mulai dengan olahraga maksimal 3 kali seminggu untuk menurunkan berat badan jika kita memiliki berat badan berlebih. Nah, tapi kalau udah terlanjur kena ya, kalau si hipertensinya ini kronis banget, kita juga bisa mengonsumsi obat-obat golongan si penyekat kalsium. Nah, jadi golongan ini dia tuh berguna untuk menghambat ion kalsium. Jadi ion kalsium ini merupakan sebuah ion yang dia itu membantu kontraksi dari otot-otot pembuluh darah. Nah, kalau ion kalsiumnya ini kebanyakan ya, itu dapat membuat pembuluh darah ini menyempit. Nah, akhirnya menghambat datangnya si darah. Nah, jadi tentunya banyak penderita dari hipertensi mengonsumsi obat-obat golongan ini ya, supaya dia tuh dapat melebar lagi. Jadi contoh obat dari golongan ini adalah amlodipin. Nah, kalau golongan yang kedua, kita juga bisa mengonsumsi obat-obat golongan ACI atau angiotensin convertase enzyme inhibitor, dan obat-obat golongan ARA atau ARB, yaitu angiotensin receptor antagonis atau angiotensin receptor blocker. Nah, jadi kedua golongan obat ini itu berfungsi untuk menghambat angiotensin, yaitu enzim angiotensin ini merupakan enzim yang dia itu mengontrol sempitnya si pembuluh darah ini. Nah, jadi contoh obatnya ini adalah captopril dan kandesartan. Oke. Nah, aku punya quick question nih. Hipertensi ini sering dialami oleh cewek atau cowok ya? Nah, pada usia muda itu laki-laki lebih rentan terkena hipertensi. Tetapi pada usia 50 tahun ke atas, malahan perempuan yang lebih rentan terkena hipertensi. Wah, kok bisa ya? Nah, itu karena adanya hormon estrogen yang lebih banyak pada wanita. Jadi hormon estrogen ini nggak cuma mengontrol atau membuat ciri-ciri kewanitaan pada wanita ya, tapi dia tuh juga menjaga kesehatan pembuluh darah kita. Nah, jadi si estrogen ini membantu kelenturan dan menjaga
ke fleksibilitas si pembuluh darah ini kan. Nah, jadi ketika masa-masa menopause atau pada wanita-wanita yang dialami wanita-wanita yang usianya sudah di atas 50 tahun, itu kadar estrogennya akan mengurang. Dan karena itu si pembuluh darah akan lebih rentan untuk kaku dan gampang rusak ya. Nah, ada yang nanya nih, kan kenapa nih hipertensi itu disebut sama silent killer? Nah, terus gimana kalau kita misal kena hipertensi? Jadi kenapa hipertensi ini disebut dengan silent killer? Kalian pada tahu nggak silent killer itu apaan? Nggak tahu ya? Ya benar, seperti namanya ya, hipertensi ini juga sering disebut dengan silent killer atau pembunuh diam-diam ya. Soalnya dia tuh datangnya diam-diam dan kita juga tidak tahu gejalanya apaan, karena emang pada awalnya itu nggak ada gejala ya. Jadi kita nggak tahu kalau kita itu memiliki hipertensi atau tidak. Nah jadi faktanya 1/5 orang yang mengalami hipertensi ini tidak tahu bahwa dia itu memiliki hipertensi pada masa-masa awal. Jadi karena itu sering dibilang dengan silent killer. Nah terus kalau kita kayak ragu gini, kita punya hipertensi atau enggak nih, cara untuk mengetahuinya yaitu ya simple aja, yaitu mengecek tekanan darah secara rutin, bisa pada puskesmas, apotek, atau pakai alat sendiri di rumah. Tentunya kita semua punya ya. Dengar dari semua itu tentu kita bisa menyimpulkan kalau hipertensi itu mematikan gitu ya. Jadi kita harus seimbang gitu pola hidup kita dan harus rutin mengecek aktivitas kita apa aja gitu. Bener. Ini kan kita udah hampir selesai nih. Tapi sebelum itu aku punya kayak game kecil nih. Satu pernyataan, nanti kalian bilang mitos atau fakta. Jadi pernyataannya ini. Kalau aku tidak mengonsumsi garam secara total, pasti aku akan sehat karena aku menghindari yang namanya hipertensi. Gimana nih menurut kalian? Iya, mitos ya. Mitos ya. Tentunya mitos karena tubuh ini juga memerlukan garam ya, garam atau natrium supaya bisa bekerja dengan lebih baik. Nah, yang benar itu bukan menghindari garam secara total, tetapi menyimbangi konsumsi garam ya. WHO juga sering menyebutkan nih bahwa kita harus mengonsumsi garam setidaknya 50 gram sehari. Nah, tentunya hipertensi ini juga ada kaitannya dengan firman Tuhan ya. Seperti di 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Nah, dari ayat tersebut kita belajar bahwa tubuh kita itu sangat berharga loh di mata Tuhan. Dan kita harus merawat dan menjaga tubuh kita sejak muda, biar kita bisa terus melayani Tuhan. Benar banget. Ya, karena tubuh kita itu adalah bait sucinya Allah. Iya, itu tanggung jawab kita kan untuk Yes. menjaga tubuh kita. Yes, kita harus mengandalkan Tuhan di setiap saatnya. Terus iman kita itu juga termasuk Terus tubuh kita itu juga termasuk imannya kita juga loh guys. Jadi jika iman kita ini tergoyah, bahkan tubuh kita itu bisa kayak rusak, iya berdampak juga. Setuju sih ya. Wah, luar biasa banget ya sharing kita hari ini. Iya benar. Pasti kita semua mendapatkan insight yang berharga. Nah, makasih ya Ripka, Evali, Shilo, dan Linet untuk sharing kita hari ini. Iya, oke. Makasih ya. You're welcome. Iya. Oke, teman-teman, ayo kita jaga tubuh kita sejak muda biar kita bisa terus melayani Tuhan dengan tubuh yang kuat dan yang sehat. See you on the next episode. Bye.